Salam sejahtera bagi ibu bapak, saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali melalui pesan suara via YouTube ini. Renungan kita hari ini dari Mazmur 119 ayat yang ke-38 yang berkata demikian. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Tema renungan kita hari ini adalah janji Tuhan, iya dan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud memiliki pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Pertolongan, pemulihan, pemeliharaan, dan kemenangan senantiasa mengikuti perjalanan hidupnya. Daud menyadari bahwa semua itu karena campur tangan Tuhan. Walaupun demikian, bukan berarti hari-hari Daud bebas dari masalah. Masa-masa yang sangat sulit juga harus dijalaninya, tapi dia tetap meneguhkan hatinya kepada setiap janji Tuhan. Daud berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Tertulis dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Dan sungguh terbukti janji Tuhan itu iya dan amin. Daud begitu mensyukuri segala yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Siapa sangka anak yang mungkin diabaikan dan diremehkan keluarganya yang hanya ditugaskan untuk mengembalakan domba di padang, sanggup diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 1 di Israel. Daud dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul sebagai raja. Inilah ungkapan syukur Daud yang tak terkira. Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Tertulis dalam 1 Tawarikh 17 ayat ke-16. Dalam Mazmurnya, Daud berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu." Mazmur 119 ayat ke-11. Dan betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Mazmur 119 ayat 103. Meski terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal buruk menurut pemikiran manusia terjadi, Daud tetap dapat berkata bahwa Tuhan itu baik. Ia meyakini bahwa segala yang direncanakan Tuhan itu baik adanya. Tuhan menyajikan perkara-perkara yang baik atas kehidupan umat-Nya. Dia tidak berjanji bahwa dalam hidup ini tidak ada masalah, namun tangan-Nya senantiasa menuntun kita dan janji-Nya menyelamatkan kita. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, tidak ada alasan untuk mengeluh, mengomel, bersungut-sungut, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, buanglah semua kekhawatiran dan keputusasaan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka iman kita akan berakar kuat di dalam Dia, dan kita pun dimampukan menghadapi segala perkara. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk melihat dan mengalami janji-janjinya Tuhan yang indah bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati ibu bapak saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas janji penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Selanjutnya kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.